rem belakangnya macet. Banget gitu aja terus kita Sama servis deh. ada oli sisanya. Itu aja. Oli sisanya ada. Maksudnya? Oli sisa, oli yang Saya mau ganti oli. Saya bawa oli dari luar bisa nggak? Kalau bisa, saya berarti sekalian ganti filternya. Iya. Saya antrian ke berapa? Bisa langsung masuk. Oh langsung ya? Jam 1 berarti? Iya ini di situ baru. Saat itu pas banget kebetulan masuk waktu jam istirahat. Nah jadi setelah gua registrasi ini hanya dilakukan persiapan. Nah nunggunya 1 jam ya. Biasa waktu istirahat itu mulai dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Mereka semua meninggalkan workshop dan ruang bengkel, lampunya dimatikan. Nah sekarang bengkel udah buka lagi. Tadi istirahat 1 jam. Istirahat makan siang. Kabel remnya? Iya itu. Kayak ini ya. Dia kenapa masih muda udah karatan kabelnya ya? Jarang dipakai atau gimana, Mas? Ini kan dia sistemnya kabelnya gede tuh. Jadi setelah masuk air itu lebih rentan. Oh, masuk air. Masukkan air bisa. Tapi emang umum terjadi apa saya doang? Ada sih beberapa. Beberapa ada ya. Jadi gimana kalau nyuci supaya nggak karatan? Paling ntar solusinya ntar di atas saya kasih gemuk biar dia nggak masuk. Oke deh. Oke, gitu deh. Kalau ini untuk bersihin apa nih, Mas? Mana? Ini buat Ini nih, yang ini. Ya, Oh. ini buat bersihin ini. CVT. Oh, ya 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 ya. Mas, kalau bawa ban sendiri bisa pasang nggak? Ongkosnya berapa ya? Kalau ongkos paling nanya. Oh, asli sana ya. Oh, ya. Nah guys, ini adalah servis kedua, tepatnya itu di kilometer 5000, dan SOP di bengkel resmi udah semakin improve lagi. Jadi yang disarungin itu bukan cuma handle stang, tapi juga sampai ke body waktu gua servis pertama. Nah itu link videonya ada di atas video ini. Jok disarungin beserta handlebarnya itu di bubble wrap. Nah kalau sekarang tempat pegangan tangan itu dikasih sarung khusus, terus jok juga disarungin, berikut sampai ke body-bodinya juga diselimutin. Dan kebetulan saat itu ada keluhan juga, yaitu rem belakang keras banget, berawal dari handle-nya nggak balik kalau kita ngerem. Jadi untuk baliknya itu harus kita balikin pakai tangan manual. Ternyata itu ada masalah di kabel rem. Kabel remnya itu kemasukan air, ketika dicuci itu dia bisa kemasukan air dan berkarat. Nah jadinya tuh dia nempel, lengket. Cuma itu aja sih. Nah ini adalah proses pemasangan kabel remnya. Jadi membongkar kabel rem yang lama dan akan dipasang kabel rem yang baru. Dan ngomong-ngomong ini adalah udah step terakhir ya guys, untuk ganti oli, bersihin CVT, ya pokoknya ritual-ritual standar itu sudah dilakukan tadi. Dan memang nggak gua tampilkan karena memang nggak ada bedanya sama sekali dengan ritual servis pertama. Nah kalau mau lihat servis pertama di 1000 km, nah itu videonya ada di atas. Nah ini adalah final check, atau ini running software atau analisis pakai software, yaitu nama softwarenya itu PADS atau PADS, Piaggio Advanced Diagnostic System.
Nah, di sini sedang di running. Semua dicek melalui komputer. Nah, terlihat di sini saat running itu keadaan Vespa atau keadaan unit harus nyala ya. Nah, seperti biasa ini adalah form checklist saat serah terima pertama. Ketika kendaraan udah datang, ini semua dicek. Nggak lupa posisi bensin pun dicek di sini. Di mana titik-titik spot atau titik-titik lecet atau penyok, di sini akan dicek sama-sama. Nah, sini ada kolom keluhan. Saat itu keluhan gua adalah rem belakang yang macet. Nah, yang kolom bagian bawah ini nanti akan diisi di meja mekanik. Nah, berikut adalah invoice-nya. Cuma harga ini nggak bisa dijadiin patokan mentah-mentah ya bro, karena setiap bengkel resmi itu pasti ada perbedaan harga. Dan transaksi ini adalah bulan April 2021. Nah, saat itu gue servis bawa oli sendiri. Oli yang gue bawa itu adalah Motul 5W40. Jika berdasarkan kitabnya Vespa, sebetulnya servis di 5000 km atau servis kedua ini itu belum membutuhkan biaya sebesar ini. Bisa dilihat dari dua buku ini buku servis dan ini manual booknya. Yang kita lihat adalah manual booknya, bisa dilihat di halaman 113. Nah, ini adalah kolom bulan atau dikalikan 1000 sama dengan kilometer. Jadi kalau di sini 1 artinya 1 bulan atau 1000 kilometer. Ini adalah servis kedua, yaitu di kilometer 5000. Sebetulnya udah murah karena semuanya tinggal dicek-cek aja, cek atau lumasi. Bahkan banyak yang kosong artinya tidak perlu ada tindakan apa-apa. Oke, kita sepakat dulu. I itu adalah periksa atau bersihkan atau setel ulang atau lumasi, diganti jika diperlukan. Nah, L itu hanya perlu pelumasan. Nah, di sini hanya perlu standar tengah aja yang dilumasi. Kemudian di sini diagnosis dengan instrumen, yaitu dengan PADS. Kemudian ada lagi sistem listrik dan aki, ini hanya perlu dicek. Cairan rem dicek, oli mesin bahkan di sini disarankan hanya dicek, bukan diganti. Bantalan rem hanya perlu dicek. Nah, yang sudah mulai perlu biaya besar adalah di servis ketiga atau di kilometer 10.000. Nah, ini yang diganti juga udah mulai berat-berat nih. Ada fan belt yang harus diganti di sini. Nah, sekian video servis di 5000 km atau servis kedua, dan thanks for watching. Kita lagi apa, Dek? Lagi Servis motor Vespa. Vespa. Kasih tahu. Nih banyak banget guys, motor Vespanya ada 2 guys. Tuh ada 9. Nih, kan kita mau ngobrol, mau syuting kan? Nih, motor kita udah rusak. Udah dibenerin terus guys. Dah. Sekarang udah enak lagi dipakainya, guys. Sekarang udah enak lagi guys dipakainya. Nah guys, udah kena ini harus cap ya guys. Udah nih. Ini ditinggal di sini. Aku tuh di sini.